Desmai. Oke, shalom. Shalom sekali lagi. Haleluya. Oke, untuk makluman kita semua, suara saya agak lain pada hari ini. Kalau ada rasa dengar yang pelik, kita anggap saja itu apa tuh, benda yang komedi lah. Oke. Nah, ada sudah. Kami dari Persekutuan Wanita SIB Polri ingin mengucapkan selamat hari Natal buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Lambaikan tangan, katakan kiri kanan, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Rasanya Natal 2023 itu baru juga minggu lepas berlalu. Rasanya sebab macam masih terasa lagi semangat Natal yang tahun lepas dan kita bawa ke tahun ini. Dan apa yang pasti, sepanjang tahun yang sudah kita jalani, ada deretan suka duka yang sudah kita alami. Mungkin ada di antara kita yang pada tahun ini merupakan hari yang gembira buat dia. Mungkin dia melangsungkan perkawinan, mungkinkah dia menimang cahaya mata, menimang cucu, ada yang dapat kendaraan baru, rumah baru. Dan ada juga di antara kita yang merupakan tahun duka. Mungkin kita kehilangan orang yang kita sayang, mungkin ekonomi kita kurang baik, kita kehilangan pekerjaan, ataupun ada yang ditinggalkan cewek, adakah? Tidak apa. Kalau yang ditinggalkan cewek itu perkara biasa lah itu. Itu bukan satu masalah yang besar. 1 Tesalonika 5:16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, apa dia? The greatest joy, sukacita terbesar. Dan kita mau mengagungkan, meninggikan Tuhan Yesus kita yang kita sembah, yang sudah hari ini kita rayakan kelahirannya, menjadi Sang Juru Selamat dan menjadi pengharapan bagi kita semua. Jadi mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Khusus untuk Natal, setiap Natal kita memang mengenang tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah yang layak menerima segala pujian hormat. Dan tujuan hidup kita sama ada kita hidup, kita dipanggil Tuhan. Satu masa nanti di kehidupan yang kekal, kita semua akan memuji menyembah Tuhan di sorga. Amin. Haleluya. Seluruh dunia mengenang.
Kristus yang telah lahir bahkan telah mati bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersalam-salaman antara satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Natal. Segala suka duka kita serahkan kepada Tuhan. Hari Natal ini
Terima kasih. Dan sebentar ini kita akan memberi pemberian kasih. Jadi untuk itu kita mempersilakan doa pembukaan pemberian kasih oleh Pengetua Laitim. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini karena Engkau memberi kami ruang yang begitu indah, yaitu merupakan hari ataupun ibadah Natal titik pertama kami pagi hari ini. Dan saya percaya dan yakin bahwa semua anak-anak yang hadir di sini ataupun di tempat ini pagi hari ini mempunyai hati yang hanya tertumpu kepada Engkau Bapa di surga, yaitu Bapa penyelamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan sebentar ini Tuhan kami akan melakukan ataupun memberikan persembahan kasih kepada Bapa di surga. Yang percaya dan yakin bahwa semua tangan-tangan yang akan memberi akan terus diberkati oleh Bapa di surga. Apapun usaha pekerjaan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, agar Engkau terus memberikan limpahan berkat-berkat yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga, acara seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan bagi anak-anak-Mu, bagi anak-Mu yang akan mengolah atau menyimpan uang persembahan ini, biarlah Tuhan Kau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang disembah umat manusia di dalam dunia ini, yang melakukan berbagai mukjizat. Adakah Tuhan lain yang mampu membuat mukjizat seperti yang dilakukan Tuhan? Tidak ada. Dia mampu menjadikan air menjadi anggur, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang sakit disembuhkan, yang sedih diberi penghiburan, bahkan yang mati, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Kalau dia menghendaki dia hidup, dia pasti hidup, karena dia Allah yang hidup, dia Allah yang besar, yang selayaknya kita tinggikan. Allah kita besar.
Sebentar kita akan disajikan dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada tahun ini saya secara pribadi juga merupakan satu tahun duka bagi saya, di mana saya telah kehilangan bapak tercinta pada bulan Mei yang lepas, dan perkara ini membuatkan saya sedih secara pribadi. Tapi satu hal yang pasti, cepat atau lambat kita semua akan bertemu Allah Bapa di sorga. Amin. Tujuan utama kita hidup semua, sama ada kita yang hidup ataupun yang sudah pergi mendahului kita, adalah mencari para penyembah Tuhan seperti malaikat di sorga. Itu sudah nyata dalam hati kita. Dan segala sesuatu pada waktu itu diperbaharui, baik tubuh kita, roh kita, bahkan akal pikiran kita juga hanya tertuju memuji dan menyembah Tuhan kita di sorga. Karena Tuhan kita selayaknya menerima segala pujian hormat, dan karena Dia ajaib, Dia besar. Amin. Haleluya. Ajaib dan Dialah karya mulia Tuhan. Jalan
kami kembalikan kepada yang Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkaulah yang layak kami agungkan. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dialah pujian pengagungan kami. Sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami mendengar firman-Mu, terlebih dahulu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi setiap pribadi kami yang ada pada hari ini. Kami duduk di tempat ini untuk mendengar firman-Mu, agar setiap firman-Mu yang akan kami pelajari, firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru, yang akan memulihkan hidup kami dan memperbaharui komitmen kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai dia Tuhan, Engkau urapi dengan kata-kata sederhana yang dapat dipahami oleh setiap jemaat Tuhan yang hadir, supaya setiap pribadi kami mendengar dan setiap pribadi kami dapat memahami firman Tuhan yang kami sampaikan. Agar firman Tuhan yang kami dengar itu akan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, pujilah. Kami menyerahkan seluruh ruangan ini dan juga waktu untuk pendengaran firman Tuhan ini. Engkau yang mengurapi dan berkati semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap semua. Amin. Haleluya, demikianlah pujian sembah yang dibawakan oleh pelayanan wanita sebentar tadi. Mari kita beri tepuk sorai untuk tim pelayanan wanita yang telah membawa kita dalam puji-pujian meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang kita naikkan untuk sekarang dan selamanya. Yaitu siapa pribadi tersebut? Yesus. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan sesi pengisian seterusnya, yaitu khotbah. Ya, terima kasih juga buat doa khusus yang telah dibawakan oleh Pastor Susupin sebentar tadi, khususnya untuk pemberitaan atau penyampaian firman Tuhan yang bakal kita dengar sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita akan selongkar, atau ada perkataan yang lebih senang atau sedap didengar selain selongkar. Apakah perkataan tersebut? Ini Torokhai. baiklah, terokai ataupun dibilangkan tidak kenal maka tidak cinta. Betul kan? Tidak kenal maka tidak. Baiklah, untuk kita lebih dekat dengan atau lebih mudah kita digest atau kita telusuri firman Tuhan yang bakal kita terima, ada baiknya kami kongsikan. Kita sama-sama mengenal pribadi yang bakal menyampaikan firman Tuhan sebentar saja lagi. Sebentar saja lagi kita akan dilayani oleh satu pribadi yang tidak asing lagi di gereja kita, yaitu Pendatua Halsen Justin. Beliau berumur masih muda lagi, baru 35 tahun, dan beliau sudah menikah dengan istri, dan nama istri beliau adalah Deveni Dora Yubi, dan mereka sudah dikurniakan 3 orang anak, yaitu yang pertama Elbles Harapin, Elbles Doatio, dan Elbles Russell. Dan beliau beribadah dan menjadi anggota majelis gereja tersebut. Hampir terbelit lidah sebentar tadi, tapi kita sedang maklum anak ataupun cahaya mata Pendatua Justin yang bongsu, namanya disebut Elbles Russell, Elbles Noel Russell, diperbetulkan oleh beliau sendiri. Baiklah, dan sedikit sebanyak bagian latar akademik, yaitu Pendatua Halsen adalah pelajar ijazah kedoktoran pendidikan matematik Universiti Kebangsaan Malaysia yang terkini. Berikan tepuk tangan karena kita tidak mendengar daripada seseorang yang kosong, tetapi
baik dari segi pendidikan ataupun rohani, fisikal dan latarnya adalah seseorang yang kita sedia maklum. Selain itu, dia ataupun Pentua Justin juga adalah mempunyai latar akademik ijazah sarjana pendidikan matematik kelulusan university dan juga ijazah sarjana muda perguruan matematik IPG Campus Gaya Kota Kinabalu dan juga ACT ataupun SCTS International Ministry University Indonesia. Baiklah, sedikit sebanyak pekerjaan mungkin ini. Pekerjaan beliau adalah seorang penolong anak pentadbiran SK di Kuala dan beliau juga merupakan satu jurnalis utama kajian tindakan Indonesia dan anugerah yang pernah diterima oleh beliau Educations Kementerian Pendidikan Malaysia, ikon Adik Guru Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ikon Guru Inovatif Kementerian Pendidikan, Best Innovative Teacher Award, Malaysia Innovation Invention and Creative Association. Wow, sangat banyak anugerah yang pernah diterima. Baiklah, seterusnya kita juga penting untuk kita mengenal secara pelayanan beliau. Sebentar tadi adalah sedikit sebanyak latar akademik dan juga anugerah yang telah dirangkul pernah diberikan dan disandang. Baiklah, dari segi pelayanan pula, Pentua Halsten Justin merupakan ahli jawatan kuasa PMMSIB Sabah di bagian unit kepimpinan. Mari kita berikan tepuk tangan buat pelayanan beliau di bawah naungan PMMSIB Sabah. Seterusnya merupakan pengurusi PMMSIB kawasan Bengkut, pengurusi Guru Kristen Cawangan Ranau, dan juga setiausaha sidang SIB Polri. Baiklah, nampaknya bahagian yang perlu kita nyatakan dan kongsikan sudah berakhir di bahagian bawah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama berdiri semua jemaat dan kita berikan tepuk tangan dan alun-alun dan untuk kita berapa di hari ini Pentua Halsten Justin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji God, terima kasih kepada MC kita pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada yang telah melayani kita, yaitu wanita SIB Polri. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita lihat kawan kanan dan kiri, berikan high five, katakan selamat hari Natal. Boleh kan? Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, bilang. Haleluya. Nah, jadi apa kabar jemaat Tuhan? Bersama Yesus hidupku diberkati, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita akan bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabar jemaat Tuhan SIB Polri? Bersama Yesus hidupku diberkati, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Nah, kata yes itu sendiri adalah apa? Saya sudah pernah kongsikan dulu. Kata yes itu adalah Yesus engkau segalanya. Apa itu yes? Yesus engkau segalanya. Nah, jadi anak-anak muda, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kalau kita katakan yes, itu kita mengimani bahwa Yesus adalah segalanya untuk kita. Nah, terima kasih sekali lagi pimpinan SIB Polri karena telah memberikan ruang dan kesempatan untuk saya promosi firman Tuhan pada kali ini. Nah, jemaat terkasih, pada kali ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Boleh kongsikan slide saya. Oke, jemaat sudah bersedia? Sudah siap sedia? Katakan yes. Nah, mari kita bacakan temanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus memilikimu. Nah, jadi pada tahun ini satu tema yang kita bawakan kepimpinan gereja SIB Polri adalah The Greatest Joy. Nah, ini diambil daripada joy itu sendiri, yaitu joy stand for Jesus owns you. Di dalam bahasa Melayu adalah apa? Yesus memilikimu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum saya masuk lebih dalam oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, kata Yesus memilikimu adalah ini berbicara tentang Tuhan berdaulat. Amin. Katakan bersama saya dengan saya, Tuhan berdaulat.
Nah, seperti mana negara kita Malaysia ada raja, kan? Ada raja dan pelembagaan. Bahwa raja ini adalah merupakan penguasa yang tertinggi di negara Malaysia, dan raja itu berdaulat. Berdaulat bermaksudnya dia berkuasa. Nah, seterusnya Yesus memilikimu berarti Yesus adalah otoritas. Katakan otoritas. Otoritas dalam hidup kita. Nah, dia adalah bos dalam kehidupan kita. Nah, dalam setiap pekerjaan kita, kalau di sekolah, otoritas yang tertinggi adalah siapa? Guru besar. Kalau di sidang adalah siapa? Ketua sidang, pastor sidang. Nah, jadi bukan saja Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas, tetapi Dia juga berkuasa dengan yang lebih baik, memegang kendali hidupmu. Amin. Tuhan ialah yang memegang kendali hidupmu pada saat ini, bukan dirimu, tetapi adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukan lagi aku, tetapi Dia. Yes, katakan Dia. Siapa Dia? Yesus. Kata Dia. Dia yang pertama itu adalah dengan baik-baik adalah divine. Katakan divine. Nah, divine itu adalah sesuatu kuasa yang tertinggi, yang kudus, maha suci. Seperti mana lagu yang kita dengar saudara tadi, Allah yang maha kudus. Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel itu Allah beserta kita. Nah, yang terakhir adalah anointed, yang diurapi. Amin. D-I-A, apa itu D-A? Divine, Immanuel, anointed. Nah, berarti ketiga perkara ini itu adalah yang menjadi karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Sudah siap sedia? Nah, di dalam Natal ini ada satu lagu yang saya teringat dulu. Kalau boleh nyanyi bersama-sama dengan saya, boleh bernyanyi bersama-sama dengan saya. Lagu dia begini, bunyi dia begini. Yesus lahir di Bethlehem. Boleh nyanyi bersama, 1, 2, 3. Yesus lahir di Bethlehem tanpa teman. Oke, dengar baik-baik. Lagu ini kan bila saya lihat dan dengar semula, saya rasa lucu. Kenapa? Yesus lahir di Bethlehem karena dia kesorangan. Betul nggak dia kesorangan? Kasihan kan, di satu orang di sana dia bilang. Ini anak sekolah minggu tuh yang bertanya dengan saya. Betul nggak dia seorang cego, dia bilang. Nah, lagu ini kan kesorangan tanpa teman. Lagu ini selalu kita nyanyikan setiap hari Natal. Lalu ada seorang anak sekolah minggu bertanya dengan saya, cego, betul nggak dia kesorangan tanpa teman? Kasihan kan? Adakah kamu nampak bayi yang ditinggalkan sendirian? Adakah? Bayangkan kalau seorang bayi itu tinggalkan sendirian, itu sesuatu yang normal atau tidak normal, Bapak Ibu, jemaat Tuhan? Tidak normal kan? Kenapa? Sebab seorang bayi itu harus dijaga, betul kan? Jadi perkataan atau seorang anak sekolah ini membuka pikiran saya, betul juga kan? Tidak tahu. Bila saya teliti translation lagu ini daripada bahasa Inggris, rupanya ada sedikit perubahan. Nah, jadi boleh selidiki itu bersama-sama. Nah, jadi untuk memulakan ini saya ingin bertanya, saya ada 2 orang lah. Siapa 2 orang sini yang saya mau bagi hadiah? Siapa yang mau hadiah sini, angkat tangan? Sedikit saja. Siapa yang mau hadiah? Saya mau seorang wira wanita dan seorang PMM lah. Boleh maju depan dengan cepat kalau mau hadiah. Oke, kalau mau oke, mari sini. Berikan tepuk tangan untuk Ibu. Oke, seorang lagi PMM. Boleh minta mic? Boleh mic kan? Seorang lagi, muda-mudi atau sekolah minggu. Silakan cepat, dengan cepat. Kalau mau hadiah. Siapa? Oke, ada Angelo. Oh, bukan. Pikirnya, sekolah minggu cepat. Ada hadiah ini. Siapa mau hadiah? Oke. Siapa lagi? 1 orang lagi. Pikirnya atau sekolah minggu. Semua tidak mau hadiah ini. Mari, siapa nih? Nah, 1 orang saja. Cus kamu. Bangun lanjut. Sempat lagi. Cepat. Oke, berikan tepuk tangan. Mana 1 nih? Tidak apa-apa, 3 orang lah. Oke, bagi mikrofon. Oke, pada sini. Sio nanti lagi 2 orang sih itu. Oke. Sio. Oke. Sudah? Kamu sana jangan lupa di situ. Oke, pertama kita mau berkenalan dulu kan. Ada yang tidak kenal orang nggak sini? Ada kan? Oke, kita minta perkenalan dengan Ibu, dibagi tahu nama dan umur. Umur rahasia, adalah. Nama sajalah.
Saya duluan. Shalom. Ngaran penopor Mak Yuri Pradani, umur penopor kan 3 tahun. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Julia. Oke, next. Bagi tahu nama dan umur. Nama dan umur. Bisa ngaran? Oh, kasih tahu. Shalom, bilang. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk Nancy. Nama saya? Nama? Oh, saya sudah sebut pula tadi nama ya? Oke, ini lagi. Sini nama. Supaya tidak akan nampak yang handsome. Oke. Shalom. Nama saya Ren. Siapa ya? Oke, nama dia Ren. Ada Bang Aiko sini Ren. Oke, ada Ibu Julia, ada Nancy dan ada Brother Ren. Oke, soalan pertanyaannya mudah saja. Oke, hari ini tema firman Tuhan kita, Yesus memiliki kita, amin. Jadi saya mau bertanya, kira-kiranya dalam kehidupan ibu dan adik-adik semua, apa benda yang kamu miliki yang berharga sekali dalam hidup kamu? Nah, jadi kita mau dengar apa jawaban mereka, boleh kan? Oke, yang paling berharga dalam hidup kamu, satu saja. Oke, boleh nyatakan benda berharga dalam hidup saya adalah begitu. Benda yang berharga bagi saya, Tuhan Yesus. Wow, berikan tepuk tangan untuk Ibu Julia. Tuhan Yesus. Oke, kalau sekiranya diletak harga, kira-kira berapa harga Tuhan Yesus dalam hidup kamu? Tidak dapat dihitung. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Julia. Oke, ini si Adi Nancy, apa yang paling berharga? Apa yang paling berharga dalam hidup kamu yang kamu rasa itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu? Apa? Tuhan Yesus dan keluarga. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan keluarga. Haleluya. Nah, Tem, kau tidak beli kopi sudah jawaban di orang? Tapi udah kenapa kau punya jawaban? Tuhan Yesus sama Ibu Bapak. Alah, kopi paste juga itu? Oke, sekarang nih, kalau benda lah, apa yang kamu paling berhargai? Benda paling berharga? Ibu Bapak. Ibu Bapak benda kah? Apa benda yang paling berharga? Kasut. Oh, kasut itu bilang. Kucing. Kucing gitu lah. Siapa nama kucing? Siapa nama kucing? Saya. Siapa nama kucing? Siapa nama kucing kamu di rumah? Ada nggak kucing? Ada. Siapa namanya? 2. Apa warna? Masuk. Si Ruby sama Jumia. Jumia. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ibu Surya, Adi Nancy dan Adi Ren. Oke, kita akan berikan penghargaan untuk mereka. Minta satu lagi yang apapun itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Julia, Adi Nancy. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, ada satu lagi. Oke, boleh turun sudah. Musiko. Oke, Ren, jangan lupa turunnya sebelum terima hadiah. Oke, boleh turun sudah Nancy. Oke, ada satu lagi. Oke, Ren. Hanya Ren. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka lagi. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan pertanyaan saya sebentar tadi. Ketika Yesus memilikimu, sudah pasti dalam kehidupan kita ada yang berharga, ada sesuatu yang kita miliki di dunia secara materi berharga untuk kita. Nah, tadi Ibu Julia mengatakan Yesus adalah yang berharga di dalam hidupnya. Amin. Nah, saya tidak tahu apa yang berharga dalam hidupmu pada saat ini. Adakah tanah engkau yang dipenuhi dengan musangking pada ketika ini? Ataupun apa lagi? Ataupun tanahmu yang dipenuhi dengan kelapa sawit? Ataupun mungkin pekerjaan karyamu yang luar biasa? Adakah yang berharga untukmu? Pada hari ini kita dapat melihat saksi mata kita sendiri. Seorang ibu, seorang anak kecil, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah yang berharga dimiliki dalam hidup kita. Amin.
Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, kadang-kala hal-hal materi, hal-hal dunia ini menghalang kita melihat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saya masih ingat sewaktu masih kecil ketika makan. Nah, makan Maggi dengan sardin kan itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk kami. Tetapi ada orang yang mulai melihat itu adalah kekurangan kan? Tapi kalau kita melihat itu daripada sisi pandangnya Tuhan, kita diberkati. Amin. Nah, jadi pada hari ini kita mau belajar apakah bukti Tuhan mengasihi, Tuhan melihat kita. Next. Apa ini? Siapa yang ada handphone ini dulu? Angkat tangan. Ada yang tidak mengaku nih kan? Siapa yang pernah ada ini? Angkat tangan. Pernah ada. Nah, handphone ini telah dikeluarkan. Kita belajar sedikit pelajaran sejarah lah. Ini dikeluarkan pada tahun 2000. Pada waktu itu kan harga handphone Nokia. Siapa masih ingat apa modelnya nih? 3310. Confirm lah. Betul-betul masih pengguna Nokia 3310. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kan yang warna biru, begitulah sebiji itulah handphone yang bapak saya hadiah untuk saya tahun 2004 dulu. Begitulah handphone yang pertama saya miliki. Nah, itu tahun 2004. Sekarang ini tahun berapa? 2024. Itu kira-kira berapa tahun yang lepas? 20 tahun yang lepas. Wow, banyak yang berubah kan? Banyak yang berubah. Nah, untuk memiliki handphone Nokia 3310 pada tahun ini, harga dia dijual yaitu pada sekitar ada yang mencapai 1.000 ringgit, 800 ringgit pada ketika itu. Nah, setelah diperkenalkan Nokia ini, kalau saya boleh katakan inilah handphone yang paling tahan baterai, bahkan kita paling pun kan apa yang terjadi tidak akan pecah. Tasuna ahadan sampai begitu sekali mereka gunakan, ibarat handphone Nokia ini boleh digunakan untuk membaling segala sesuatu, itu akan tetap tahan, tidak akan pecah dan sebagainya. Nah, namun apa yang terjadi pada tahun 2007 yang pengguna ada iPhone yang pertama diperkenalkan. Nah, 2007 oleh Steve Jobs, mendiang Steve Jobs, dia perkenalkan iPhone yang pertama. Nah, pada waktu itu Nokia tidak dapat bersaing. Kenapa mereka tidak dapat bersaing? Karena mereka tetap tidak mau beradaptasi dengan dunia, kan? Apa yang mereka miliki, mereka tetap percaya itulah yang, tapi mereka tidak beradaptasi. Jadi anak Bapak Ibu, Tuhan sedang memprosesmu pada saat ini. Betul? Nah, ketika Tuhan memprosesmu pada saat ini, kita tidak mau menjadi seperti Nokia, tetapi kita mau menjadi seperti Kia. Apa? Yes Kia, bukan Nokia lagi, tapi kata yes, katakan yes, bukan no lagi, tetapi yes. Apa itu yes? Yesus, Engkau segalanya. Nah, jadi pada hari ini Nokia sudah dijual kepada Microsoft pada tahun 2013, tetapi mereka juga masih ada memegang share di dalam saham lah. Nah, jadi itu sedikit tentang Nokia. Kenapa saya bawa ini Nokia? Kenapa? Sebab kepemilikan, katakan kepemilikan. Yesus milikimu. Kepemilikan harta dan materi dunia itu hanya sementara. Katakan sementara. Nah, handphone yang telah Bapak saya hadiahkan ini sudah tidak ada lagi. Saya tidak tahu di mana sudah. Mungkin sudah ilah sudah pergi, sudah tidak tahu di mana keberadaannya. Tetapi saya mau katakan dengan baik-baik. Kepemilikan harta materi manusia itu sementara. Tetapi kepemilikan Tuhan Yesus adalah kekal, tidak terbatas, dan tiada ternilai. Mari kita berikan tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan lebih keras lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, anak-anak muda, pada hari ini kita mau belajar tentang bukti dan esensi hal yang terpenting tentang nilai Natal pada kali ini. Dan nilai Natal ini kita akan belajar tentang firman Tuhan bagi kepemilikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kita pada saat ini. Next. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 8. Mari kita bacakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan amin untuk firman Tuhan. Nah, ayat ini merupakan dasar untuk
Natal kita pada tahun ini, di mana mari kita belajari latar belakang dari teks ini. Nah, di dalam Roma 14 ayat 8 ini ditulis, ini merupakan surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma pada ketika itu, di mana message yang ingin dibawakan adalah Rasul Paulus ingin memberikan pengajaran tentang iman Kristen. Yang pertama, kehidupan di dalam kasih dan hubungan antara kita orang-orang percaya. Nah, pada hari ini ketika tiga hal message surat yang ditulis ini, itu yang ingin kita pelajari sepanjang Natal pada kali ini. Yang pertama tentang apa tadi? Iman orang Kristen. Kita mengimani Yesus lahir. Siapa sih yang tidak percaya Yesus lahir 2000 tahun yang lepas? Jangan angkat tangan. Oke, yang kedua, kita juga belajar tentang kehidupan penuh dengan kasih. Amin. Karena Yesus adalah ikon, dia adalah teladan bagaimana dia mengasihi kita. Dia telah lahir, dia telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari orang mati untuk kita semua, karena dia mengasihi kita. Amin. Katakan teman sebelahmu, Yesus mengasihimu. Bagi tahu dia, Tuhan Yesus sayang kamu bilang. Nah, gitu. Jadi nilai Natal pada kali ini yang kita akan pelajari lewat dari firman Tuhan. Nah, jika kita lihat di dalam kitab Roma ini ditulis dalam bahasa Yunani, dan ada satu bahasa Yunani yang digunakan yaitu zomen. Katakan zomen. Zomen itu kata hidup. Katakan hidup. Coba tengok kawan sebelah, dia masih hidup kan tidak? Kalau hidup kasih bangun dia. Hidup bangun. Nah, jadi kata zomen ini adalah bentuk dasar kata kerja yang berarti hidup ataupun hidup dalam kehidupan seharian. Nah, ada hari-hari orangnya kelihatan hidup, tetapi sebenarnya dia tidak hidup menurut firman Tuhan. Dan jadi sepanjang Natal saya percaya ada sesuatu rema yang baru, ada pengetahuan yang baru, ada hal-hal yang baru Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Amin. Hal-hal itu adalah hal-hal yang besar. Katakan amin. Hal-hal yang akan membukakan kotak pemikiran kita, membukakan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Satu dimensi pemikiran yang baru Tuhan akan taruh dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang kita perlukan adalah kita tetap percaya. Katakan percaya. Haleluya. Next. Nah, mari kita bicara bersama-sama. 1, 2, 3. Natal, kabar sukacita dunia. Hari-hari ada banyak kabar yang memberikan kita suka dan duka. Nah, sebentar tadi MC katakan, worship leader katakan, tahun ini adalah merupakan mungkin tahun yang penuh dengan suka, tetapi juga tahun penuh duka. Nah, saya mau katakan begini, ada hal-hal yang akan menjentik dan menggoncangkan dunia kita. Dunia kita itu berbicara tentang bagaimana emosi kita akan dipacu, perasaan kita dan hati nurani kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi pada Natal kali ini, Natal akan membawa kabar sukacita kepada dunia. Pada hari ini Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin pada saat ini saya tidak tahu bagaimana pergumulan kondisi hatimu pada saat ini. Mungkin ada yang datang di tempat ini membawa hal-hal yang berat dalam hidup dia. Dia mengalami kepahitan, mengalami suka duka dalam kehidupan dia. Dan berterima untuk Anda pada saat ini, Tuhan mengasihimu. Amin. Natal pada tahun ini berbicara tentang satu kabar yang dibawakan, bukan kabar duka cita, tapi kabar sukacita. Katakan sukacita. Haleluya. Nah, kata sukacita itu bicara tentang emosi, perasaan kita itu akan dipacu karena adanya berita baik yang Tuhan akan taruh dalam hati kita. Dan sepanjang Natal pada kali ini, mari kita tidak mau menjadi sama seperti pada tahun-tahun yang lepas. Kita datang ke ibadah Natal pada kali ini, kita mau memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saya pernah kongsikan ini, ketika Natal kita mau semuanya baru, kan? Serba baru, kan Angelo? Kita mau rambut baru, apa lagi? Baju baru, apa lagi? Kasut baru, lagi? Semua baru. Kalau gigi pun baru, pun mau baru juga. Nah, tetapi pada Natal pada kali ini, Tuhan tidak mau melihat secara materi, Tuhan mau melihat secara spiritual, secara rohani. Pada hari ini kita mau diperbaharui, komitmen kita diperbaharui. Amin. Visi kita diperbaharui, dan yang terakhir, hidupan kita diperbaharui. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, kabar sukacita dunia ini berbicara tentang pembaharuan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, apabila kita melangkah ke tahun 2025, kita memiliki visi cara pandang ke depan, bukan seperti sama di tahun-tahun yang belakang, tapi kita diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Ada visi yang baru, ada kehidupan yang baru. Kita akan mengalami transformasi. Amin. Ada breakthrough, ada keterobosan. Bermaksud kita melepas ada satu tembok yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi. Next, Natal ini juga berbicara tentang apa? 1, 2, 3. Kelahiran sang juru selamat. Kadang-kadang bila saya melihat perkataan sang itu kan, selalu kita dengar di mana? Buku ceritakan sang kancil dan sang buaya. Dalam pikiran, oh sang ini untuk binatang ini, tapi kenapa digunakan untuk sang juru selamat? Rupa-rupanya bila kita telusuri dalam kamus kan, rupanya kata sang ini adalah jolokan ataupun panggilan yang diberikan untuk seseorang yang bereputasi, yang berstatus tinggi. Tuhan kita Allah yang tinggi, Allah yang besar. Amin. Nah, jadi sang juru selamat ini berbicara tentang ada satu pengiktirafan, ada satu confirmation bahwa dia adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu cuma mudah nih, Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan sehidup hidupmu, tapi Yesus ada sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Katakan teman sebelah, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Nah, dia bukan sebagai Tuhan saja yang kita boleh minta-minta, Tuhan minta daninah, minta datunah, begitu. Tapi Tuhan juga adalah juru selamat kita. Nah, kalau kita lihat setiap zaman tahun kan ada banyak kelahiran yang terjadi di dunia. Kira-kira di dalam statistik di dalam dunia ada 140 juta kelahiran setiap tahun. Wih, kira banyak tuh kan. Penduduk kampung kita berapa sudah? Ketua kampung lebih sudah 600. 700 orang sudah. Nah, sebentar kita melihat ada mudah-mudahan anak-anak kecil, dan saya melihat ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan gereja kita ini sudah tidak akan muat lagi. Amin. Dan kita mau berbisik, gereja ini akan dibesarkan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kelahiran ini berbicara tentang cepatnya populasi manusia berkembang. Nah, jadi ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuasailah dan apa lagi? Penuhilah bumi ini dengan beranak cuculah. Nah, itu Alkitabiah itu. Alkitabiah itu maksudnya perintah Tuhan untuk kita beranak cucu, penuhilah bumi ini, kuasailah bumi ini. Nah, next, yang terakhir untuk Natal ini adalah tentang apa? Tentang Yesus bagi semua. Saya mau katakan begini, Natal ini bukan berbicara tentang hiasan-hiasan yang kita lihat di hadapan. Natal ini berbicara bukan segala sesuatu yang kamu lihat di gereja. Dan Natal ini juga bukan berbicara siapa pembicara, siapa pengkhotbah Natal pada ketika itu. Tapi yang Natal ini adalah tentang semuanya tentang siapa? Tuhan Yesus. Kita semua dan anak-anak Tuhan. Tuhan sedang memakai kita untuk memancarkan kasih Tuhan, memancarkan hal-hal secara spiritual kepada anak-anak Tuhan kita. Haleluya. Jadi Natal ini bukan hanya ada satu istilah digunakan, time of the year, maksudnya the season, bukan hanya perayaan semata-mata, tetapi dengar baik-baik, Natal adalah merupakan satu ibadah kesyukuran. Katakan kesyukuran. Janji Allah nyata dan tergenapi. Jadi bukan sudah time of the year, tetapi kita katakan time of our life. Katakan life, kehidupan. Bukan lagi time of the year, but this is your time. This is the time of your life. Kehidupan kita diubahkan Tuhan. Siapa yang mau kehidupannya diubahkan itu? Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan akan mengubahkan kehidupan pada saat ini. Mereka yang berduka diberikan sukacita. Amin. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit diberikan kesembuhan. Amin. Mereka yang sudah mulai hilang pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Next. Nah, pada hari ini saya ingin kongsikan ada 3 bukti daripada joy ataupun Jesus owns you. Apa bukti pemilikan Tuhan terhadap kita? Nah, mari kita lihat. J yang pertama itu adalah berbicara tentang siapa? J itu apa? Yesus, Jesus. Nah, pada Natal kali ini seperti saya katakan tadi, saya harus tegaskan. Natal ini berbicara tentang Tuhan Yesus.
bukan pribadi-pribadi yang kelihatannya di sini, tapi ada satu pribadi yang kita sangat kasih, nama yang manis, nama yang indah. Namanya siapa? Yesus. Nah, bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pemilikan Tuhan Yesus dalam kita. Pertama, katakan bersama-sama dengan saya, nubuatan. Kedua apa? Ada kelahiran, ada proses, ada pelayanan, apa lagi? Ada pengorbanan, dan akhirnya ada apa? Kemenangan untuk orang Kristen. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23, ayatnya sangat mudah dihafal karena Matius 1, 2, 3 kan? Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau kita lihat nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dinubuatkan tahun lepas, 10 tahun yang lepas, tapi saya mau katakan nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus telah ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lepas. Nah, kalau kita telusuri firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama, itu ditulis oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, dan juga ditulis oleh Raja Salomo dalam Mazmurnya. Nah, kalau kita lihat nubuatan Tuhan Yesus ini sangat spesifik. Dia dikatakan bahwa ada 3 hal yang saya mau kongsikan. Nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu sangat spesifik, nyata dan tepat. Kenapa? Pertama, dia lahir dari seorang apa? Anak darah. Betul? Anak darah perawan. Itu ditulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan digenapi oleh firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 22. Boleh rujuk? Nah, yang kedua, kelahiran nubuatan ini secara spesifik dinyatakan lahir di Bethlehem. Dinyatakan di dalam kitab Mika dan digenapi di kitab Matius. Nah, yang terakhir, dikatakan Sang Juru Selamat akan lahir daripada keturunan Raja Daud. Nah, ini ditulis oleh Nabi Yeremia dan digenapi di dalam Lukas 1 ayat 32. Kita dapat baca di sana. Nah, kalau kita perhatikan kelahiran Tuhan Yesus sangat spesifik dinyatakan dalam firman Tuhan. Ada seorang juru selamat yang akan lahir menjadi seorang raja, menjadi penguasa, menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi, secara spesifik kelahiran dia dinyatakan siapa yang akan melahirkan. Namanya adalah siapa? Maria. Seterusnya tempat pun dinyatakan, bahkan keturunan pun dinyatakan. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang sangat supernatural. Amin. Yang luar biasa sekali. Kenapa? Ratusan ribuan tahun sudah didendangkan, sudah ditulis di dalam beberapa kitab. Nah, ketika itu saya mulai melihat diri saya dan setiap kita, adakah yang kita dapat melihat ke depan? Ada seorang bayi yang dilahirkan di kampung kita oleh keturunan ini, di tempat ini, dan sebagainya. Itu sangat mustahil kan? Tapi inilah bukti Tuhan memiliki kita karena memiliki kuasa. Kelahirannya dinubuatkan. Amin. Ada nubuatan yang luar biasa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di mana? Di kandang binatang, diletakkan di bawah palungan. Kira-kiranya kalau ditanya pada kali ini, kalau kamu ditanya, kamu dilahirkan di mana? Adakah yang bangga katakan, saya dapat lahir di kandang babi? Dia bilang. Tidak kan? Paling kurang lahir di mana? Di rumah ataupun hospital. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus tidak ada sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Dia katakan firman Tuhan. Dia lahir di mana? Di kandang hewan. Diletakkan di mana? Di palungan. Palungan itu adalah merupakan tempat makanan. Nah, kemarin saya dapat melihat di grup WhatsApp, mereka sedang memotong itu daging babi di tempat penonton. Berikan tepuk tangan untuk penonton Japin. Untuk makluman, pada Natal kali ini kami sebut yang Mister Natal. Mister Natal, ada Mister Kamatan, kita ada Mister Natal. Semua orang apa Mister Natal? Rupanya Mister Natal itu babi yang dikorbankan. Jadi terima kasih hanya pada penonton Japin, dia sudah korbankan. Itu babi kan bukan alang-alang besar, dia tahu. Sampai saya nampak di sana kan ada orang si Kolili, siapa lagi, orang si Balani pergi bantu untuk potong. Jadi terima kasih untuk semua yang terlibat, tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan anak-anak Tuhan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi di dalam firman Tuhan
kelahiran Tuhan Yesus dinyatakan secara spesifik. Dia tidak malu katakan bahwa dia lahir di Palungan, dia lahir ditempatkan di sana. Nah, itu berbicara bagaimana Tuhan kita itu seorang yang sangat mengasihi. Dia turun ke dunia untuk mengasihi kita. Nah, ada proses, katakan proses. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, kita sedang diproses oleh Tuhan. Hati kita diproses. Hati kita diproses bukan saja dengan hal-hal secara sukacita, tetapi mari kita lihat kehidupan kita sepanjang pada tahun ini. Ada banyak hal-hal yang mungkin menyebabkan hati kita sedih, betul? Hati kita terluka, hati kita terguris, hati kita kecewa. Tetapi Tuhan katakan itu adalah proses. Kenapa? Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang buruk terjadi di depan kita, Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mampu. Amin. Tuhan tahu kita mampu karena kita mampu berharap berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ada banyak hal yang dia lakukan. Seperti mana Bos dia katakan tadi, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Apalagi air oren menjadi air menjadi air anggur. Nah, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus lakukan ini, itu semuanya supernatural, yang tidak pernah terjadi sebelum. Nah, Tuhan Yesus lakukan ini karena apa? Dia tidak memposisikan dirinya berada di tengah-tengah dunia untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus mau melayani. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita memiliki hati seorang hamba seperti Yesus yang mau melayani, yang siap untuk berada dimanapun. Nah, Yesus menempatkan diri, dia memposisikan diri dia berada dengan orang-orang yang berdosa. Setiap kita, bahkan saya yang berdiri di depan ini adalah orang yang berdosa. Tetapi dengar ini baik-baik Bapak Ibu, karena kasih karunia Tuhan, by the grace, kasih karunia Tuhan, dosa kita telah diampuni dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Ada dua hal, dosa kita telah diampuni dan kita telah dilayakkan. Nah, ketika kamu merasakan diri kamu, oh Tuhan saya tidak layak, yang mau dapat ingat lu berdosa. Dengar ini baik-baik, Tuhan mengasihi. Mau katakan teman sebelahmu, Tuhan mengasihimu. Sedalam mana, sejauh mana engkau telah jatuh ke dalam lumpur dosamu, sehingga kau merasakan, oh saya tidak layak datang ke gereja, melihat jemaat saya tidak layak. Tapi saya mau katakan, ada seorang pribadi yang melayakkan engkau, pribadi yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Kalau kamu merasakan diri kamu tidak layak mendekati hari ini, ingatlah ada seorang pribadi. Namanya siapa tadi? Yesus. Segala sesuatu berpusat kepada Kristus, berorientasikan kepada Yesus Kristus sahaja. Nah, pengorbanan yang Yesus lakukan itu adalah korban yang sempurna. Amin. Yesus tidak mati sekali untuk setahun. Seperti mana kalau kita lihat perjanjian lama kan, di dalam perjanjian lama korban untuk menutup dosa itu dilaksanakan sekali dalam setahun. Ada imam besar yang ditugaskan untuk membawa persembahan masuk ke dalam ruang maha kudus. Kamu mau tahu, dalam pikiran saya, orang imam yang dipercayakan untuk menjadi membawa korban untuk bangsa Israel masuk ke dalam ruang maha kudus itu, saya boleh katakan dia seorang yang mungkin sangat stres, betul atau tidak? Sebab apa? Sebab yang menantinya di hadapan adalah kematian, betul? Sebab kalau dia dapati, kalau Tuhan melihat pribadi ini daripada hukum Tuhan, sekiranya ada dosa yang dilakukan, dia tidak layak dan dia akan mati. Nah, boleh bayangkankah? Oke, tahun ini Kining, kok wakil kami pergi masuk ke Rumah Kudus, si Kining mungkin tidak dapat tidur 1 tahun. Kenapa? Sebab dia pikirkan dia harus buat persiapan tahu. Dikatakan di sini ada hampir 20 hingga 30 korban yang dia lakukan secara personal, pribadi, supaya dia rasa diri dia dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, apa yang terjadi pada ketika itu? Dia apabila imam itu masuk ke dalam ruang itu akan ada tali kan? Ada tali di sana. Kenapa? Sebab sekiranya ada lonceng. Kalau masih bunyi maksudnya masih hidup. Jadi kalau mereka tidak hidup, mereka akan tarik untuk keluar. Kenapa? Sebab tempatnya sangat kudus, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah, korban jangan baik-baik. Korban itu dilakukan sekali untuk 1 tahun. Tetapi
pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan cukup sekali untuk selamanya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau kita masih bagi korban sampai sekarang ini, si pendeta Japin jadi kaya sudah. Balik-balik kadang mau beli babi dari dia. Nah, jadi puji Tuhan, pengorbanan yang Tuhan lakukan, korban yang sempurna. Dia menjadi korban yang sempurna, pengorbanan sekali untuk selamanya untuk kita. Amin. Dan yang terakhir, Yesus katakan ada kemenangan. Nah, ketika Yesus mati pada hari ketiga, dia bangkit. Dia mengalahkan, ada 3 hal yang dia kalahkan, Bapak Ibu. Yang pertama, dia kalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Ada 3 hal yang dia kalahkan. Ketika dia berada di alam maut, iblis ketawa, mati sudah dia. Tetapi Tuhan Yesus, dia bangkit. Amin. Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut dikalahkan. Nah, Bapak Ibu, iblis sudah dikalahkan. Amin. Siapa di sini yang masih takut hantu? Angkat tangan. Satu orang saja kah? Ayo. Nah, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Sebab kita yang berkuasa. Amin. Betul kan? Saya masih ingat tahun lepas kan kita buat 2 Yeriko, benar Pak? 2023 kan? Kita buat 2 Yeriko. Padahal kan ketika itu kita bergumul, kita membuat persiapan hampir 6 minggu, dipersiapkan di gereja itu. Halo? Oke. 6 minggu dipersiapkan untuk masuk ke dalam doa Yeriko. Nah, firman Tuhan ditaburkan, janganlah takut. Sebab kita, roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia. Jadi kalau orang bersiap pun tahu di dalam bagian, mau pergi tandas nggak bikin kawan? Saya pernah begitu. Saya pernah begitu. Sebab tandas kami dulu kan di bawah. Jadi mau turun kan, mau pikir lagi mau turun. Nah, tetapi pada hari ini kita meraih kemenangan. Kita tidak sudah takut kepada iblis, tetapi sepatutnya iblis yang takut dengan kita. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa, kata kuasa. Kuasa menjadi anak-anak terang, kuasa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, J yang pertama, joy, tentang Yesus. Next. Nah, yang kedua apa tuh? Oh, Ades. Apa maksud Ades? Ades maksud dia orang lain. Katakan orang lain. Orang lain, orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam ini, di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lainnya juga. Ketika saya membacakan ini, wow, luar biasa. Firman Tuhan sendiri sudah mencatat bahwa kecenderungan kita, orang-orang, penjeruan kita kan, kita mau kurang memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Buktinya apa? Karena ini dicatat dalam firman Tuhan. Tuhan nyatakan ini karena kecenderungan kita orang-orang, kita cenderung melihat kepada kepentingan diri kita dan kita tidak boleh memperhatikan kepentingan orang lain. Tapi pada Natal pada kali ini, Jesus owns you. Tuhan Yesus memilikimu. Ada message, ada bukti yang Tuhan menyatakan, yaitu kita harus mengasihi orang lain. Nah, katakan kasih. Oke, kasih di dalam bahasa asli itu kasih agape, kasih yang tidak terbatas itu kasih Tuhan. Nah, kasih filio, kasih sesama manusia. Nah, jadi tindakan kasih yang kita berikan kepada ini adalah bagaimana kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, ketika ada keluarga yang dilanda masalah, saya sangat diberkati dengan kampung ini. Ketika ada masalah yang terjadi di kampung, keluarga itu tidak akan rasa kesendirian, tetapi kita membantu keluarga-keluarga itu. Itu adalah bukti dan tanda bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang telah matang. Amin. Kita mulai memperhatikan keperluan orang lain di sekitar kita. Nah, Natal ini bukan berbicara tentang hal-hal yang besar yang kita boleh lakukan, yang kita boleh tonjolkan, tetapi Natal ini berbicara seperti mana Tuhan Yesus, dia meninggalkan segala kehormatan di surga, dia sanggup turun untuk melayani kita. Demikian kita, Bapak Ibu jemaat terkasih, kita adalah merupakan jemaat Tuhan Desa Gimpori. Mari kita memperhatikan jemaat-jemaat kita, ya, dan teman-teman kita, keluarga kita, istri kita, bapak, suami, anak-anak kita mungkin tidak sempat bersama-sama pada Natal ini. Mungkin disebabkan pertama mereka berada di tempat pekerjaan yang jauh, berada di tempat yang bukan di kampung, dan bahkan
tidak sedikit yang kerinduan kita mau melihat keluarga kita datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Nah, jemaat Tuhan Bapak Ibu terkasih, pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan agar kiranya hati mereka dibukakan pada tahun hadapan mereka bersama-sama dengan kita. Amin. Mereka berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan karena kita mengimani tahun hadapan. Orang yang kita doakan akan duduk bersama-sama dengan kita berada di gereja ini untuk melayani dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, seringkali kita berdoa begini, Tuhan ubah saja, ubah dia, ubah suami saya, ubah apa lagi? Ubah anak saya. Tetapi ada satu hal hamba Tuhan katakan, Tuhan tegur dia. Ketika doa dia seolah-olah tidak dijawab, Tuhan ubah adik saya, ubah keluarga saya, itu tidak terjawab. Rupanya ada satu hal yang terlupa. Dia lupa berdoa untuk Tuhan ubah hatiku, ubah diri saya Tuhan. Nah, seringkali kita memaksa perubahan itu terjadi kepada orang lain. Tapi saya mau katakan dengarin baik-baik, perubahan itu harus terjadi dalam diri kita dahulu. Amin. Natal itu harus terjadi dalam dirimu pada saat ini. Kelahiran Tuhan Yesus harus terjadi dalam hatimu pada saat ini. Kita tidak boleh paksakan Tuhan ubah dia. Tapi pada Natal pada kali ini kita mau berdoa, Tuhan ubah hatiku. Ada satu lagu, ubah hatiku setulus hatiku. Kau mau jadi siapa? Sepertimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Katakan ubah hatiku sekali lagi. Ubah hatiku seputih hatiku, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Ya, lagu itu berbicara tentang bagaimana kita mau ubah hati kita. Seringkali doa tadi kan kita mau mengubah orang lain, tapi apa yang kerinduan Tuhan, Tuhan mau kita ubah hati kita. Amin. Kita jadi mari pada Natal pada kali ini, Tuhan ubah hatiku, sentuh hatiku Tuhan, biar lewat daripada transformasi perubahan yang terjadi dalam hidupku, itu akan kelihatan kepada istriku, akan kelihatan kepada suamiku, akan kelihatan kepada anak-anakku, akan kelihatan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Kita tidak perlu melakukan, wow, kita ubah ini, ubah itu. Tapi Tuhan katakan, ubah hati kita. Amin. Baik itu ubah hati kita pada saat ini. Ketika kita mengubah hati kita, ada orang lain akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada hubungan, katakan hubungan. Hubungan ini adalah fellowship, persekutuan yang apa? Intim, katakan intim. Nah, keintiman itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Nah, jadi kalau kita tanya Bapak Ibu, orang-orang tua kan orang-orang lama, macam mana kiranya mereka bercinta waktu dulu? Nah, ada yang pakai surat letak badak lagi kan? Bila buka satu surat wangi betul, sebab pada badak. Selepas badak dia guna apa sudah? Perfume sudah wangi sudah. Tapi hari ini tidak perlu sudah badak, tidak perlu sudah perfume. Gen Z sekarang macam mana kalau bercinta? Pakai handphone saja kan? Cukup hantar emoji saja, emoji love saja. Wah, dia suka saya, dia bilang. Nah, tetapi untuk hubungan itu harus ada tindakan, betul atau tidak? Seperti pada Tuhan Yesus, dia meninggalkan segala sesuatu di surga, dia turun. Itu adalah tindakan yang Yesus lakukan. Nah, jadi apa tindakanmu pada saat ini?
Mungkin pada ketika ada banyak hal-hal yang kita rasakan, oh saya betul, saya sentiasa betul. Kamu tidak mau menurunkan ego kamu untuk bersama-sama dengan orang itu. Nah, kita datangi orang itu dan salam. Nah, semalam itu kita ada sesi bersalaman dengan teman-teman kita. Nah, kita bersalaman, bersahabat, kita katakan sesuatu yang baru, amin. Sesuatu yang baru dari Tuhan. Kenapa? Pelayanan kita ini bukan untuk kita, bukan milik kita, milik siapa? Milik Tuhan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, Y yang terakhir. J tadi apa? Jesus, O, others, and Y tentang siapa? Barulah tentang pribadi kita, tentang diri kita. Ada 3 hal, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada kesyukuran, ada kesempatan, dan ada pembaharuan. Haleluya. Nah, pada 22 hari bulan yang lepas saya diundang di SIP Piasau. Ada tema firman Tuhan yang mereka bawakan adalah You are home. Maksudnya nongkolik kona kan nongkolik kona. Siapa yang sebut itu? Nongkolik kona, bukan kona. Maksudnya you are home, maksudnya kamu sudah balik. Saya katakan begini, tema ini tidak lengkap kalau tidak ada yang mengalung-alungkan kita, betul kan? Jadi saya tambah di situ welcome home. Katakan welcome home. Pada hari ini, home itu berbicara bukan tentang gedung yang kita lihat pada ketika ini. Home itu sangat intim. Itu berbicara tentang satu diamnya Roh Kudus dalam hati kita. Home itu adalah hati kita. Welcome home. Inilah home kita. Dimana inilah tempat kita merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Jadi pada kali ini kita mau bersyukur. Amin. Kenapa kita mau bersyukur? Saya masih teringat Deacon John katakan sewaktu dia was di SIB Bongput. Mana sudah Deacon John? Ada sekarang? Oh, dia kerja kan? Oke, Deacon John katakan begini. Saya bersyukur karena pada Natal pada kali ini saya masih dapat menikmati Natal. Kenapa? Semua kita lihat ada tahun-tahun yang sudah, ada ramai sudah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil. Mereka tidak sempat bersama-sama dengan kita pada Natal pada kali ini. Dan itu membuatkan hati saya terkilar, hati saya sedih. Tetapi ada penghiburan. Berarti kita mau melakukan yang sehabis baik untuk Tuhan. Amin. Siapa yang mau bertemu dengan jemaat Tuhan pada tahun depan? Katakan. Siapa yang mau bertemu pada tahun 2025? Mari lambaikan tangan kita. Yang tidak lambaikan tangan mungkin mau jalan sudah. Haleluya. Jadi mari kita beriman pada tahun 2025 kita masih berada di sini. Amin. Kita mau bersyukur. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda, mari kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita masih ada di sini. Amin. Katakan yes. Katakan woo. Katakan yes. Nah, jadi sebenarnya itu yang kita mau, betul? Kenapa? Kita bersyukur. Yes, Tuhan, saya masih ada Natal pada kali ini. Amin. Kita masih ada Natal pada kali ini. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau kamu datang ke gereja, saya tidak baju baru, saya tidak baju kasut baru, buruk baik alasan. Kan? Tetapi kita mau datang ke gereja bukan dengan pakaian yang kita mau tunjukkan, tetapi kita mau bawa apa? Hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tidak ada karena foto rambut yang dia mau nggak, tidak sudah mau di gereja. Tutup bayi sudah tuh bubble dia bilang. Kenapa? Sebenarnya tidak rasa yakin. Dia tidak rasa handsome untuk datang ke gereja. Tapi semua kata begini. Kita datang ke gereja membawa hati yang benar. Amin. Membawa hati yang benar. Kenapa sebenarnya ekspresi rasa kata hati kita katakan karena kita harus bersyukur kan. Kita bersyukur sekali lagi pada tahun ini kita masih ada di sini. Amin. Karena kita tidak tahu tahun depan. Pasti, ini sangat pasti ada pribadi yang Tuhan akan panggil, siapapun itu. Nah, baik kita yang sudah muda, kita sudah tua atau masih muda, waktu itu pasti akan berlaku. Nah, jadi sebab itulah pada Natal kali ini kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua ada kesempatan. Kesempatan ini berbicara tentang waktu yang tepat atau momen yang dirancang oleh Allah.
ataupun kairos, katakan kairos, kairos Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika kita berada di gereja, mungkin sebelum engkau datang di sini, engkau ada rasa mendua hati, mau pergi gereja hari ini kah, besok, tapi besok yang ada makan Tuhan. Gitu pikirannya, dalam pikiran kita. Besok dan ada juga hadiah. Tapi saya mau katakan begini, mari kita memiliki hati yang benar untuk datang ke gereja untuk menikmati Natal pada kali ini. Tapi puji Tuhan, kau datang pada hari ini karena kau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Kesempatan bersama-sama dengan jemaat Tuhan itu tidak akan berulang lagi. Tahun 2004 itu sudah tidak ada. Handphone Nokia 3310 sudah tidak ada. Sudah bye-bye. Cuma tinggal apa? Kenangan lagi kan? Tinggal kenangan memori. Tahun 2025 kita beriman sekali lagi pada tahun hadapan kita akan berada di tempat ini. Amin. Yang setuju dan mengambil ini, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Katakan yes. Katakan wuh. Katakan yes. Haleluya. Nah, di dalam kehidupan kita, bukan saja ada kesyukuran, ada kesempatan, tapi ada pembaharuan. Amin. Pembaharuan dari segi pemikiran kita, dari segi hati kita, dari segi tindakan kita. Amin. Kita tidak menjadi sama seperti mereka kita masuk seperti tahun-tahun yang lepas. Mungkin pada tahun ini ada banyak hal berat yang kita alami, tetapi ketika kita keluar melangkah ke tahun 2025, ada bekalan yang sangat luar biasa. Ada bekalan yang daripada Tuhan untuk kita membawa melangkah ke tahun 2025. Amin. Tahun 2025 sudah tidak lama, sudah masih dalam 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Jadi mari dalam masa 1 minggu ini kita koreksi kehidupan kita. Kita coba melihat apa hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Tuhan tahun hadapan saya mau menjadi manusia yang baru. Amin. Bukan saja memiliki segala yang baru, tapi yang terlebih kita memperbaharui komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Kita memperbaharui bagaimana keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan. Gaya kita berdoa, cara kita berdoa, cara penyembahan kita itu akan berubah. Amin. Haleluya. Dulu mungkin kita menyembah Tuhan dengan mata yang tertutup. Mungkin kita menyembah Tuhan dengan tangan yang terangkat. Tapi mari mungkin pada tahun depan janji kita, Tuhan saya mau menyembah Engkau dalam keadaan yang bertiarap Tuhan, karena saya bukan siapa-siapa. Kita bermaksud bila kita bertiarap, kita sudah surrender, kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Karena pasti ada pembaharuan yang Tuhan akan lakukan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menikmati Natal pada kali ini. Kita mau menjadi manusia baru, memiliki hati yang baru, memiliki visi yang baru, memiliki iman yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Semua untuk pemulihan nama siapa? Pemulihan nama Tuhan saja. Haleluya. Nah, yang terakhir saya akan akhiri dengan ini sebelum kita saya jemput tim bersama-sama dengan Hari Alpan. Next, yang terakhir mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jesus is the reason for the season. You are special because Jesus owns you. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Mari saya persilakan tim pujian penyembahan. Kita akan nyanyikan lagu tadi yang kita nyanyikan, sentuhan ubah hatiku. Mari cepat kita berdiri bersama-sama pada saat ini. Pada Natal kali ini, jika Tuhan sedang taruhkan sesuatu di hatimu pada saat ini, mari kita tangkap itu. Mari kita nikmati itu. Kita mau lakukan. Kita mau siap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ubah hatiku. Yes. Mari dimanapun kamu berada, kita mau berdoa, kita mau nyanyikan lagu ini. Lagu ini merupakan sebagai satu pengagungan kita kepada Tuhan, sebagai satu komitmen kita kepada Tuhan. Yes. Yes. Bapak kau setia. Haleluya. Bapa kau
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yes. Oh, yes, mari kita berdoa. Usah kata suara kepada Tuhan. Mari pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mau mengarahkan seluruh hati kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biar Natal pada tahun ini tidak menjadi sama seperti Natal-Natal yang sebelumnya. Tapi Natal ini akan membawa perubahan yang baru, membawa transformasi yang baru dalam hatimu, membawa breakthrough terobosan terjadi dalam kehidupan pada saat ini. Yes, Lord, yes, Lord Jesus. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan sambil lagu ini dinyanyikan dengan saudara yang perlahan. Oh, ubah hatiku, ubah hatiku. Yes, terus berdoa kepada Tuhan. Yes, berdoa kepada Tuhan. Oh, yes, Tuhan tahu pergumulanmu pada saat ini. Tuhan tahu dalam hatimu pada saat ini. Dan Tuhan tahu seluruh hidupmu pada saat ini. Yes, yang Tuhan mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Engkau siap diubahkan, engkau siap dibentuk Tuhan, engkau siap mengalami yang baru dari Tuhan pada saat ini. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anak muda, jemaat Tuhan yang terkasih, siapa engkau pada saat ini? Jika engkau mau hidup diubahkan Tuhan, engkau rindu untuk mengalami sesuatu dari Tuhan, engkau mau hidupmu dipulihkan, engkau mau keluargamu dipulihkan, engkau mau bisnismu dipulihkan, engkau mau kesehatanmu dipulihkan, engkau mau segala sesuatu di dalam kehidupanmu yang nampaknya tidak baik, itu diubahkan Tuhan pada saat ini. Siapa merendah pada saat ini? Mari angkatkan tanganmu dimanapun engkau berada pada saat ini. Angkatkan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Satu komitmen yang kau mau lakukan dalam hatimu pada saat ini. Engkau rindu ada perubahan terjadi dalam keluargamu. Yes, anak-anak muda, angkatkan tanganmu pada saat ini. Jika engkau mau kehidupanmu diperbarui, kehidupanmu diubahkan oleh Tuhan, engkau mau mulai melihat hal-hal yang berbeda terjadi pada hari ini. Akan melihat manifestasi pekerjaan Roh Kudus akan terjadi. Yes, dimanapun engkau berada, angkatkan tanganmu pada saat ini. Yes. Oh, Jesus. Oh, terima kasih. Oh, Yes,
Percayalah Tuhan mengetahui pergumulan yang kau alami pada saat ini. Mari pada saat ini saya rindu untuk berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang rindu mau didoakan, yang mau respon firman Tuhan ini. Anak-anak muda, engkau mau kehidupanmu menjadi sesuatu yang baru, tidak sama seperti mana pada tahun ini. Dia mengalami pergumulan beban berat. Kami mau berdoa untuk Anda. Siapapun kamu, mari para asyir akan bantu Anda untuk berdoa hebat. Mari anak-anak muda, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan kasih yang mau didoakan. Kami mau berdoa untuk Anda. Ada berkat Tuhan akan tercurah. Ada pekerjaan-pekerjaan luar biasa akan terjadi. Yes. Oh, yes, mari anak-anak muda. Mari Bapak Ibu Jemaat yang mau didoakan. Mari maju ke depan. Yes, Lord Jesus. Yes, Tuhan mengasihimu. Engkau mau hidupmu diubahkan. Yes. Saya akan kira dalam kiraan 1, 2, 3. Jika itu adalah kamu, terus berlari ke depan. Jangan tahan hatimu pada saat ini. Yes, Lord Jesus. Oh, dalam kiraan 1, 2, 3. Yes, Lord. Oh, yes. Tuhan mau mengasihi hidupmu pada saat ini. Yes. Siapapun engkau, maju-maju ke depan. Tuhan mau mengasihi hidupmu pada saat ini. Tuhan mengasihimu. Yes, Tuhan mengasihimu. Mari kita tidak memperhatikan setiap momen ini. Mari kita tutupkan mata kita, fokuskan kepada Tuhan. Yes. Dimanapun engkau berada pada saat ini, jika engkau buka hatimu, Tuhan akan jamah. Amin. Akan Tuhan pada saat ini. Tutupkan mata pada saat ini. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada karya Tuhan. Yes. Yes. Terus berdoa kepada Tuhan.
bersama dengan suami istri, anak beranak. Mari datangi suamimu, datangi istrimu, datangi anak-anakmu, peluk mereka, katakan saya mengasihi kamu. Yes, yang tidak ada ibu bapak, keluarga mungkin masih sengaja melayani mereka. Yes, mari seluruh jemaat kita layani seluruh jemaat. Yes. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat. Yes, mari datangi mereka. Peluk adikmu, peluk mamamu, peluk abangmu, peluk ayah dan ibumu. Natal ini haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dari Tuhan tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kerinduan Tuhan kami dipulihkan, kami diperbaharui untuk Natal dia Bapa. Terima kasih Tuhan, kamu
melihat ada ramai yang dipulihkan pada saat itu Tuhan, ada ramai yang mengalami Tuhan. Kami bersyukur bahwa karya yang luar biasa terjadi seperti ini Bapak. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita berdoa jadi. Kami bersyukur Tuhan